Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan kondisi dan keadaan, maka pembelajaran kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam kita adakan secara daring atau online. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan materi baru untuk kelas 11 semester pertama, yaitu dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, kita sudah mengetahui bahwasanya rukun iman adalah ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billah. Yang kedua ada al-imanu bil malaikah. Yang ketiga ada al-imanu bil kutub. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah al-imanu bil rusul. Kita beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima al-imanu bil yaumil akhir. Kita beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita ke dunia ini, yang mana di dunia ini kita menjalani kehidupan-kehidupan yang manakala kehidupan itu tidak ada pedoman, maka bisa dipastikan kita sebagai seorang muslim, lebih umumnya adalah sebagai manusia, akan tersesat dan bertanya-tanya dan kebingungan mau kemana kita, mau menuju kemanakah kita dalam menghadapi kehidupan kita ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya, pada utusannya, untuk disampaikan kepada kita semuanya, umatnya, agar kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan keadaan bahagia, bahkan selamat sampai dunia, selamat di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada nabi-nabinya kitab-kitab yang terkenal dengan kitab Kutubus Samawiyah, yaitu kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit. Kenapa dinamakan kitab-kitab langit? Karena kitab-kitab ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita beriman bahwasanya Allah telah menurunkan kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kitab Injil, dan terakhir adalah kitab Al-Qur'an Al-Karim yang merupakan kitab yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, maka kita wajib meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang telah Allah turunkan ke dunia ini sebagai pedoman dan petunjuk bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang bahagia, bahkan selamat di dunia dan di akhirat. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang Allah Subhanahu wa taala secara spontan, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji untuk menjaga keasliannya sampai hari kiamat kelak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra atau Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah kelak yang akan menjaganya. Dari sini kita sebagai seorang muslim yang baik, maka wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Qur'an adalah pedoman hidup, way of life, pedoman hidup yang mana tatkala kita
kita semuanya menjalankan apa-apa yang menjadi norma-norma kehidupan dalam nilai-nilai Al-Quran, maka insya Allah kita semuanya pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini perlu adanya pedoman, perlu adanya aturan, perlu adanya tatanan hidup dan aturan-aturan yang mana aturan itu jika kita laksanakan maka kita akan menjadi manusia-manusia atau umat yang selamat sampai hari akhirat. Maka pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan sekilas saja karena keterbatasan waktu tentang Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah kalamullah Ta'ala, adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-munazzalu ala rasulihi, yang diturunkan atas rasulnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafdil arabi, dengan lafadznya Arab, al-muta'abbadu bitilawati, yang mana membacanya merupakan suatu ibadah. Inilah yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran al-muta'abbadu bitilawati, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang membacanya saja merupakan ibadah. Ya. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu saja huruf dalam Al-Quran maka dihitung satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalnya. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sehingga tatkala kita membaca alif lam mim, maka secara tidak langsung kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana tatkala kita membaca Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah? Pertanyaannya, sudah berapa kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran? Inilah keistimewaan Al-Quran. Oleh karena itu, sungguh sangat merugi sebagai seorang muslim kita tidak mau menggunakan Al-Quran, bahkan membacanya saja enggan. Karena semua apa yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan kemuliaan. Mendengarkannya berpahala, membacanya berpahala, apalagi menjalankan isi-isi yang ada dalam Al-Quran. Sungguh itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih nanti tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita dalam keadaan beriman kepada Al-Quran, kita menjalankan isi-isi Al-Quran, bahkan kita mendakwahkan Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam materi kali ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, terlebih beriman kepada Al-Quran. Sebagaimana kita seorang muslim, kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup yang harus kita jalankan tatkala kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa dalam materi selanjutnya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semuanya sehingga nantinya kita bisa melaksanakan pembelajaran, semua pembelajaran baik pendidikan agama Islam dan pelajaran-pelajaran yang lainnya dalam keadaan offline, tatap muka, sehingga kita lebih banyak bisa sharing dan berinteraksi langsung terkait dengan materi-materi yang akan kita sampaikan nanti. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.